Ex-tentara Israel bela Palestina, pemerintah Israel dan komandan militer adalah penjahat perang. Seorang mantan pilot Angkatan Udara Israel yang membelot menyebut negaranya adalah penjahat perang. Demikian dikatakan Jonathan Sapira, pilot Angkatan Udara yang diberhentikan dari militer pada 2003 silam. Di Israel, ada segelintir orang dari kalangan sipil dan militer yang menentang kebijakan pendudukan dan penindasan pemerintahan Tel Aviv kepada rakyat Palestina, salah satunya Sapira. Sapira bahkan melancarkan kampanye untuk mengajak anggota militer lain tidak mematuhi perintah dan penyerangan kepada Palestina. Aksi tersebut menyebabkan dirinya dan beberapa pengikutnya dipecat dari instansi. Kampanye pembolotan pada pemerintah Israel Sapira dilakukan bersama 27 lebih pilot militer. Alhasil, dia dan semua rekannya diberhentikan dari Angkatan Udara Israel sejak 2003. Setelah pemecatannya itu, Sapira juga diberhentikan dari semua pekerjaan lain yang ia lakukan selama aksi pro-Palestina. Sapira mengangkat hak-hak warga Palestina dan menyuarakan kejahatan perang yang dilakukan tentara Israel dengan mengadakan konferensi internasional. Saat ini, Sapira telah pindah ke Norwegia dan melanjutkan hidup di sana. Dalam wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Sapira menjelaskan alasannya bergabung dengan tentara Israel. Dia juga bercerita, awal mula dia menyadari dirinya bagian dari organisasi teroris sebutannya untuk Israel. Saya menyadari selama Intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara Israel dan militer Israel adalah kejahatan perang, meneror populasi jutaan orang Palestina. Ketika saya menyadari itu, saya memutuskan untuk tidak hanya pergi tetapi untuk mengajak pilot lain secara terbuka menolak mengambil bagian di dalam kejahatan ini, katanya kepada AA. Sapira mengaku bahwa dia dibesarkan tanpa tahu mendalam soal Palestina atau sejarah krisis dengan Israel. Sebagai seorang anak di Israel, Anda dibesarkan dalam pendidikan militeristik Zionis yang sangat kuat. Anda hampir tidak tahu apa-apa tentang Palestina. Mereka dikirim untuk melempar rudal dan bom di pusat kota Palestina. Pada titik tertentu, saya menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme, katanya. Merujuk pada pilot di skuadron lain yang terlibat pembunuhan massal warga sipil, sembari menyebut kebijakan Israel kepada Palestina sebagai kejahatan perang. Sapira mengatakan pesan darinya untuk dunia. Pendudukan ini adalah tindakan kriminal yang sedang berlangsung dan kejahatan perang, dan kami tidak ingin terus mengambil bagian dalam kejahatan perang ini, ujarnya. Mantan tentara Israel ini mengatakan jika dia ingin melindungi Menteri Israel nekat pimpin serangan di Masjid Al-Aqsa saat pertemuan gencatan senjata berlangsung. Menteri Perumahan yang juga mantan Menteri Kesehatan Israel, Yaakov Litzman, memimpin langsung serangan terhadap warga di Masjid Al-Aqsa Minggu 31 Mei. Mereka masuk melalui gerbang Al-Makharbeh dan keluar melalui gerbang Al-Silsila. Dikutip dari Quds, puluhan warga Yahudi Israel bersama Litzman menyerbu masjid dan halaman yang dijadikan tempat perlindungan pemukim Palestina. Pasukan menutup gerbang Al-Makharbeh setelah mereka masuk dan menyerang. Serangan terjadi saat Kepala Intelijen Mesir Brigadir Jenderal Abbas Kamel sedang melakukan pertemuan maraton dengan para pejabat Israel dan Palestina. Pertemuan tersebut bertujuan menstabilkan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi juga melakukan kunjungan ke Kairo untuk bertemu dengan mitranya dari Mesir, Sameh Shoukry. Pertemuan itu juga bagian dari pembicaraan yang sedang berlangsung, yakni menstabilkan gencatan senjata. Sayangnya, otoritas pendudukan Israel tetap melanjutkan kekerasan, termasuk mengizinkan pemukim ekstremis Yahudi untuk menyerang Masjid Al-Aqsa, tempat tersuci ketiga bagi umat Islam di dunia.
Nasib PM Israel Benyamin Netanyahu, perang lawan Palestina belum usai, dirinya kini hendak dikudeta. Sebagai kepala negara Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu jadi tokoh sentral Tel Aviv. Kebijakan Benyamin Netanyahu seringkali bertentangan dengan Palestina dan menimbulkan bentrokan bersenjata. Namun kini Benyamin Netanyahu menghadapi masalah pemberontakan dari dalam negerinya. Dikutip zonajakarta.com dari Fox News Selasa 1 Juni 2021, parpol pendukung Netanyahu, Partai Yamina, kini bergabung dengan oposisi. Pemimpin oposisi Israel, Naftali Bennett, kemudian dituding Netanyahu akan mengkudeta dirinya. Ia berujar jika Bennett hanyalah mementingkan keperluannya sendiri, karena bagi warga Israel, Bennett ialah kandidat kuat PM Israel selanjutnya. Bersama koleganya, Yair Lapid, Bennett akan menggulingkan Netanyahu. Membentuk pemerintahan baru bersama Yair Lapid adalah tujuan kami menyelamatkan Israel dari jurang kehancuran, kata Bennett. Pernyataan Bennett itu lantas ditentang habis oleh Netanyahu. Ia membalas bahwa Bennett akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Ia akan membayar berapapun harga untuk jadi pemegang kekuasaan, ujar Netanyahu. Di Israel, untuk menjadi PM haruslah mendapat 61 kursi di suara pendukung di parlemen. Namun syarat tersebut tidak pernah bisa dilengkapi oleh parpol-parpol di sana jikalau tidak membentuk koalisi. Sapira menjelaskan alasannya bergabung dengan tentara Israel. Dia juga bercerita, awal mula dia menyadari dirinya bagian dari organisasi teroris sebutannya untuk Israel. Saya menyadari selama Intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara Israel dan militer Israel adalah kejahatan perang, meneror populasi jutaan orang Palestina. Ketika saya menyadari itu, saya memutuskan untuk tidak hanya pergi tetapi untuk mengajak pilot lain secara terbuka menolak mengambil bagian di dalam kejahatan ini, katanya kepada AA. Sapira mengaku bahwa dia dibesarkan tanpa tahu mendalam soal Palestina atau sejarah krisis dengan Israel. Sebagai seorang anak di Israel, Anda dibesarkan dalam pendidikan militeristik Zionis yang sangat kuat. Anda hampir tidak tahu apa-apa tentang Palestina. Mereka dikirim untuk melempar rudal dan bom di pusat kota Palestina. Pada titik tertentu, saya menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme, katanya. Merujuk pada pilot di skuadron lain yang terlibat pembunuhan massal warga sipil, sembari menyebut kebijakan Israel kepada Palestina sebagai kejahatan perang. Sapira mengatakan pesan darinya untuk dunia. Pendudukan ini adalah tindakan kriminal yang sedang berlangsung dan kejahatan perang, dan kami tidak ingin terus mengambil bagian dalam kejahatan perang ini, ujarnya.